akan beliau sampaikan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Semua yang sangat saya muliakan, teman-teman semua, alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan taufik, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu menjalankan kewajiban-kewajiban kita semua. Bahkan kita mampu menjalankan amalan-amalan sunnah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang kita harapkan syafaatnya, sosok manusia yang menjadi uswah hasanah kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang sangat saya banggakan, terkait pertemuan ini adalah pertemuan terakhir di bulan Ramadan, maka saya ingin membaca fikih zakat fitrah saja. Kita bicara tentang zakat fitrah. Dalam kajian fikih kita, fikih madhab Syafi'iyah, dalam kitab takrib yang sering kita baca setiap malam Sabtu, Jumat malam, ya, 2 pekan sekali kita baca takrib. Di sana juga membahas tentang zakat fitrah. Dikatakan watajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Zakat fitrah itu wajib sebab 3 hal. Dan kita semua insya Allah memenuhi standar ini. Yang pertama Islam, kita semua Islam. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Menjumpai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi umur yang panjang penuh berkah. Allahumma amin. Jadi yang kedua ini menjumpai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, tidak tahu nanti ini lebarannya Jumat atau kapan, ya, tergantung Mas Yuki nanti. Hilalnya tergantung Mas Yuki. Nanti capung ya, cakung dilihat Mas, itu biasanya duluan nanti ya. Mana yang cepat kita ikuti lah. Ini kayaknya kalau nggak 29, 30 ini, tapi kayaknya 29 Ramadan ini. Ya, dari manalah yang diikuti, monggo kita ikut pemerintah. Kita ikut yang terbaik ya. Barang siapa yang menjumpai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, ini terkena khitab wajib zakat fitrah. Jadi Islam menjumpai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kemudian wa wujudil fadli angkutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Yaitu dia memiliki kelebihan makanan ya. Nggak usah disangkut pautkan utang piutangnya, cicilannya, enggak. Ini hanya kelebihan makanan ya. Ya, hanya punya kelebihan makanan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi di hari itu, di hari Idul Fitri itu ya. Di hari Idul Fitri itu maka dia sudah terkena kewajiban membayar zakat fitrah. Jadi Islam masih hidup ketika tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, kemudian memiliki kelebihan makanan ya, dari orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, istrinya, anak-anaknya. Kalau memang punya orang tua dan orang tua tidak mampu, maka anak wajib menafkahi orang tuanya. Itu syarat wajibnya zakat fitrah. Jadi kalau kita ada 3 hal itu, maka wajib membayar zakat fitrah. Kemudian pertanyaannya, siapa saja yang wajib kita zakati? Wa yuzaki an nafsihi, dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri wajib di zakat fitrahi. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan orang-orang muslim yang menjadi tanggungannya
nafkahnya menjadi tanggungannya, gitu ya. Suami wajib menanggung nafkahnya istrinya. Seorang ayah wajib menanggung nafkah dari anak-anaknya, kecuali jika anaknya sudah mampu, ya. Sudah mampu, dia tidak menggantungkan nafkahnya kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya memang jika membutuhkan, gitu ya. Nah, ini yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi tidak boleh nanti zakat fitrahnya muterai, gitu ya. Ayahnya mengeluarkan zakat fitrah diberikan istrinya, istrinya nanti diberikan ke anaknya, muterai, ya tidak bisa. Jadi ayah, ibu dan anak-anak, ya, suami, istri dan anak-anak wajib dikeluarkan oleh suami dan ayahnya tadi. Nah, ini berapa yang dikeluarkan? So'an mingku tibalati, 1 so'. Kalau kita melihat syarah dari takrib ini dihitung 2,4 kilo, 2,4 kilo. Kemarin di edaran MUI ya aman 2,7 lah, 2,7. Ya lebih aman lagi, mantap lagi 3 kilo, monggo lah. Antara itu minimal 2,4 lah. Sampai ke tidak terbatas. Mengeluarkan 1 ton juga tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Nah, itulah zakat fitrah. Lalu kemudian zakat ini berupa apa ketika diberikan? Yaitu berupa beras, ya, berupa beras. Nah, lalu kemudian masalah yang sering kita bahas, boleh tidak kita mengeluarkan dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk uang. Maka edaran hasil Basul Masail PBNU menyatakan boleh, ya, menyatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Lalu kemudian banyak beredar, kalau zakat uang mengikuti Hanafiyah maka beratnya harus sekian-sekian. Fatwa yang dikeluarkan PBNU tidak boleh berupa uang dan seberat zakat fitrah yang biasa kita bayarkan, yaitu 2,4 atau 2,5 atau 2,7 kilogram dari beras. Itu hasil Basul Masail yang diputuskan oleh PBNU tahun 2020 seingat saya. Jadi bagi teman-teman yang mau bagi dalam bentuk uang silakan, yang mau bagi beras silakan. Titik dasarnya adalah mana yang lebih manfaat untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Di monggo saja, monggo. Lalu pertanyaannya berikutnya, teman-teman yang mau mudik, bayar zakatnya di mana? Bayar zakat di kampungnya, di rumahnya, atau di tempat di mana dia hidup dan bekerja. Nah, dalam kajian fikih kita, jadi kita jumpai bahwasannya kewajiban membayar zakat fitrah itu adalah ketika kita hidup, ketika kapan? Tenggelamnya matahari di bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Maka di mana kita saat itu berada? Kalau memang Mas Juki ini akhirnya nanti di Jakarta, tidak ke Gresik, tanggal akhir Ramadan di Jakarta, ya dikeluarkan zakatnya di Jakarta. Sedangkan istri dan putranya di Gresik, ya dikeluarkan di Gresik, gitu ya. Ini rumus fikih kita, di mana kita terkena beban taklif zakat itu, maka di sana zakat itu kita bayarkan di sana, gitu ya. Lalu kemudian boleh tidak kalau dioper Mas Yuki bayarkan zakat istrinya, anaknya di Jakarta, atau mertuanya di Gresik, udahlah bayarkan Jakarta sekalian aja di Gresik, gitu. Ini boleh apa tidak? Maka kemudian fikih berbeda, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, gitu ya. Jadi kecuali kalau alasannya dipindah itu karena ada keluarga yang membutuhkan. Jadi ada kerabat yang posisinya ekonominya lemah, berhak untuk mendapatkan dan memang dia butuh, maka tidak apa-apa dipindah ke daerah lain, gitu ya. Nah, ini sekitar fikih zakat fitrah lah. Lalu kemudian zakat fitrah ini, kalau kita melihat hadis-hadis tentang hikmahnya, ya, hikmah dari zakat fitrah ini, saya ambilkan dari Bulughul Maram, ya, kitab hadis populer yang banyak dikaji di pesantren-pesantren. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala
Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafath. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan, diantaranya adalah tuhratan, sebagai proses pembersihan, sebagai proses penyucian diri. Lis-shaimi bagi orang yang berpuasa. Dari apa? Minal laghwi war rafath. Dari hal-hal yang mengurangi nilai puasanya. Apa itu minal laghwi war rafath? Di antaranya ngomong-ngomong yang tidak ada manfaatnya, omongan kotor, omongan-omongan, guyonan-guyonan yang tidak ada manfaatnya, itu mengurangi pahala puasa. Sekalipun dalam fikih dia tidak membatalkan puasa gitu ya, tapi dia mengurangi nilai esensi dari puasa itu. Lah, kekurangan-kekurangan ini bisa dinetralisir, bisa disempurnakan kembali, diantaranya dengan zakat fitrah itu. Diantaranya dengan zakat fitrah itu. Bahkan kalau kita melihat, katakan kitab-kitab fikih yang bernuansa tasawuf ya, katakan kayak Bahjatul Wasail seumpama, dengan tegas mengatakan khamsun yufatirna shaima, ada 5 hal yang menggugurkan nilai puasa itu. Di antaranya adalah syahadatu zurin, ya, persaksian palsu, al-kadzibu, berbohong, wan namimatu, adu domba, wan nadharu bi syahwatin, gitu ya, melihat dengan adanya syahwat. Nah, ini semua adalah kekurangan-kekurangan yang mengurangi kualitas puasa kita gitu. Nah, ini semua harapannya bisa dibersihkan dengan zakat fitrah itu. Oleh karena itu kalau kita bicara siapa sih yang butuh zakat ini, mustahik atau muzakki, kita yang bayar atau mereka yang menerima? Kalau saya lebih cenderung kita sendiri yang membutuhkan zakat fitrah ini. Kita sendiri yang membutuhkan momen untuk menyucikan, membersihkan, memaksimalkan nilai dari puasa yang sudah kita. Jadi kita ini harusnya berterima kasih kalau ada orang mau menerima zakat fitrah kita. Jangan merasa gaya mengeluarkan zakat fitrah gitu. Jadi kita ini terima kasih ada orang yang menerima zakat fitrah kita. Terima kasih ke Gusti Allah karena mensyariatkan zakat fitrah ini, diantaranya tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafath, sebagai upaya pemaksimalan nilai-nilai puasa yang terkurangi dengan al-laghwi war rafath. Terkurangi dengan laghwi itu qaulur rajuli la wallahi wa ghadzalika mimma la yaqsiduhu. Wal yazdi ala lisan bi hukmil atais, omongan-omongan yang tidak ada gunanya, sumpah-sumpah yang guyonan saja. Rafas itu ya ucapan yang kalau didengar orang banyak ya itu kita malu ya, omongan-omongan kotor itu. Nah, ini menjadi nilai minus untuk puasa kita. Nah, zakat fitrah ini menjadi solusinya. Sehingga sekali lagi kita yang mampu menjalankan zakat fitrah ini, kita yang mampu memberi zakat fitrah ini, sekali lagi kita yang butuh, bukan Allah Ta'ala yang butuh. Kita yang butuh untuk membalikan esensi dari puasa itu yang memang mudah-mudahan bisa menghantarkan kita menjadi al-muttaqin, menjadi orang-orang yang bisa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kewajiban Allah kita lakukan, mana larangan dari Allah kita tinggalkan gitu. Ini esensi dari puasa itu. Di samping zakat fitrah ini dalam hadis ini sebagai tuhratan lis-shaim, sebagai momen untuk penyucian, pembersihan bagi orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah ini juga bisa menjadi tu'mah. Tu'mah itu menjadi makanan, ya, menjadi penutup kebutuhan dari orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Ya. Nah, ini menjadi momentum bahwasanya memang Ramadan itu tidak hanya menjadikan kita orang-orang yang solih secara ibadah dalam arti hubungan dengan Allah Ta'ala. Kita tidak hanya solih dalam urusan-urusan spiritual,
Tapi kita memang dididik untuk solih secara sosial. Makanya kalau kita melihat hadis-hadis tentang kedermawanan Rasulullah, itu banyak kita jumpai Rasulullah itu sangat dermawan, iya. Paling dermawan dibanding yang lain, iya. Tapi kemudian kalau dilihat neraca, ya sejauh mana level kedermawanan beliau ini sangat-sangat dermawan, melebihi kedermawanannya di waktu lain jika dibandingkan dengan kedermawanan di bulan Ramadan. Maka beruntunglah kalau kita para suami lalu kemudian memberi anggaran belanja yang tidak seperti bulan-bulan biasanya gitu. Ini anggaran untuk orang tua lebih tinggi dibanding bulan biasanya, anggaran untuk keluarga lebih tinggi dari keluarga biasanya, anggaran untuk orang lain lebih tinggi daripada bulan biasanya. Ya memang itu sunnah yang diajarkan Rasulullah. Kita dilatih menjadi orang yang lebih dermawan dibanding bulan-bulan yang lain gitu. Maka saya sih biasa saja, itu anggaran naik gitu, biasa saja. Toh ya yang ngasih uang juga Gusti Allah gitu. Yang ngasih uang juga Gusti Allah gitu. Maka dikembalikan ke jalan Allah itu ya kita nikmati, happy saja gitu ya. Jadi ada pelajaran solih secara sosial dalam Ramadan ini. Dan ini diharapkannya setelah Ramadan tetap jalan, sehingga zakat fitrah itu di samping ada nilai ibadah, ketaatan kita kepada Allah, di samping ada momen tuhroh, penyucian diri kita, penyucian puasa kita, juga ada tu'mah, ada semangat untuk berbagi kepada yang lain. Oleh karena itu maka kalau memang standarnya 2,5 kilo, ya kita kasih lebih lah, itu lebih bagus gitu ya. Sehingga tadi itu kita ini dermawannya tidak hanya di level wajib ya, tapi di level yang melebihi dari kewajiban itu. Teman-teman yang sangat saya muliakan, sehingga Ramadan betul-betul mencetak kita ini pribadi yang lebih baik dibanding sebelum Ramadan, baik secara spiritual maupun secara sosial gitu ya. Nah, kita lanjutkan hadisnya. Faman addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Faman addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Nah, ini Rasulullah berbicara tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Kalau kita bawa ke konsep fikih Syafi'iyah kita, maka membayar zakat fitrah itu boleh dibayarkan sejak Ramadan ya. Begitu Ramadan bayar zakat fitrah itu boleh. Tapi kemudian ada waktu yang terbaik. Waktu terbaik membayar zakat fitrah itu adalah setelah sholat subuh di tanggal 1 Syawal itu dan sebelum sholat Id. Ya, ini waktu terbaik ini. Mungkin teman-teman ini jadi amil. Ya. Waduh, ini berat ini membagikan zakat dengan durasi yang mepet sekali antara subuh dengan sholat Id. Ya monggo ambil pendapat yang tadi itu, ambil di waktu yang tidak terbaik juga tidak apa-apa. Yaitu kapan? Ya selama di Ramadan itu silakan didistribusikan, itu sudah sah, sudah menggugurkan kewajiban. Tapi mungkin bagi person ya yang zakatnya tidak disetorkan ke amil tapi diberikan sendiri, ini ada the best time ya, ada waktu terbaik, yaitu kapan? Setelah sholat subuh di tanggal 1 Syawal sebelum sholat Id. Lalu bagaimana kalau ada orang bayar zakat setelah sholat Id? Dalam kajian fikih Syafi'iyah kita mengatakan makruh, tidak sampai haram ya, makruh. Tapi kemudian waktu ini menjadi keluar dari waktu yang ditentukan dengan terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Jadi kalau ada orang bayar zakat di tanggal 2 Syawal itu qodhoan. Dosa. Ya kalau menundanya tidak ada uzur ya dosa. Tapi di antara pertaubatannya ke Gusti Allah ya tadi itu, ya dibayar lalu taubat minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk pembayaran zakat fitrah. Sehingga sekali lagi teman-teman yang sangat saya banggakan, ya momentum Ramadan adalah momentum yang istimewa, momentum yang melatih kita secara spiritual, kita diasah
Yang tadinya tidak ada sholat tarawih, ada sholat tarawih. Yang tadinya tidak wajib puasa menjadi puasa. Ini adalah pengasahan spiritual kita. Tapi juga ada momentum sosial ini. Dan jangan lantas berpikir bahwasannya ibadah sosial ini hanya untuk selain keluarga. Tidak. Keluarga itu juga bagian dari ibadah sosial. Bahkan apa yang kita berikan kepada keluarga kita itu tidak hanya bernilai sedekah, tapi ada bernilai silaturahim di sana. Zakat juga demikian. Zakat diberikan keluarga yang berhak mendapat, itu di samping bernilai zakat juga bernilai silaturahim. Sedekah juga demikian. Sedekah sunnah yang saya maksudkan. Jika diberikan ke orang lain ya berpahala sedekah. Jika diberikan kepada keluarga maka di samping bernilai sedekah juga bernilai silaturahim. Sehingga kita ini juga punya prioritas dalam memberikan kedermawanan kita. Termasuk tetangga, ini juga prioritas ya. Apalagi wis tonggone ya dulure gitu. Ya silaturahim, ya silatul jar gitu ya. Ini tambah-tambah lagi ini. Jadi memang inilah kecerdasan seorang muslim mukmin untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak dengan satu model ibadah yang sama. Itu tadi dengan memilih kepada siapa untuk diberikan gitu ya. Sehingga mari kita lihat keadaan keluarga kita mengenal lebih dekat keluarga kita lihat kemampuan ekonominya, kita lihat bagaimana kesulitan yang ia hadapi dan bagaimana kita bisa hadir untuk memberi uluran tangan kepada mereka. Inilah di samping bernilai sedekah atau zakat juga bernilai silaturahim, dan itu semua sangat kita butuhkan untuk diri kita. Kita ingin umur barokah, maka silaturahim menjadi perantara di antara keberkahan umur kita. Kita ingin urusan kita beres semua, urusan kita dimudahkan Allah Ta'ala, silaturahim diantaranya menjadi wasilah kita. Sehingga tadi itu kalau orang kita bilang sekali mendayung 2 pulau terlewati gitu ya. Di antaranya cara memilihnya mustahik siapa yang kita berikan. Teman-teman yang sangat saya banggakan, tentu nanti Syawal menjadi barometer kesuksesan puasa kita. Apakah puasa kita, kesolihan kita hanya terbatas di Ramadan, atau nanti bisa kita lanjutkan hingga pasca Ramadan. Seperti yang saya katakan kemarin, wa jazaa'ul hasanat al-hasanatu mithluha. Di antara barometer diterima atau tidaknya kebaikan itu adalah kebaikan itu melahirkan apa? Kebaikan itu melahirkan kebaikan yang lain atau tidak? Jika kebaikan itu melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain, maka itu adalah di antara barometer bahwasanya amal ibadah kita bernilai baik. Maka yang sudah istiqomah tarawihnya, mari kita istiqomahkan qiyamul lail di luar Ramadan. Ya minimal dengan ba'diyah isya kita, minimal dengan witir kita. Yang sudah istiqomah dengan puasa 1 bulan penuh, ya minimal nanti kita bisa menjalankan 1-2 hari setelah Ramadan sebagai wujud ibadah sunnah puasa kita. Tadarus kita pun demikian, kedermawanan pun kita demikian, hubungan kita dengan Allah Ta'ala pun demikian. Jadi Ramadan ini memang merupakan madrasah robbaniyah yang kita harapkan efek positifnya terus hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu belum tercapai, ya tetap berusaha. Kita istiqomah, belajar dan belajar untuk selalu beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa nanti Syawal itu adalah momentum kita untuk mensucikan diri dari tanggungan-tanggungan sesama manusia. Yang memang kita betul di warning oleh Rasulullah, betul dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang punya kezaliman dengan sesama manusia, fal yastakhillahu hadzal yaum, kata Rasulullah, maka segeralah meminta halal di hari ini, di hari yang kita ini masih punya pengaruh dari sisi jabatan, keuangan, ya, orang masih mempertimbangkan jabatan dan uang kita sebelum kedatangan hari yang yaumun la dinarun wala dirhamun.
Sebelum kedatangan hari di mana uang sudah tidak lagi dihargai. Dinar, dirham tak lagi berlaku. Yang berlaku hanya amal saja. Kalau sampai ke hubungan kita dengan sama manusia belum beres, hingga kita kembali kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala nanti akan menghisap kita seadil-adilnya. Dan di antara wujud keadilannya itu adalah siapa yang mendolimi saudaranya, maka kejelekan atau amal ibadah yang dilakukan oleh si dolim ini akan diberikan kepada orang yang didolimi. Kalau amal sudah habis, maka kejelekan dari orang yang didolimi akan dilimpahkan kepada yang mendolimi. Nah, tentu kita tidak ingin bertemu dengan hari ini dalam keadaan punya banyak tanggungan. Maka Syawal itu yang dibingkai oleh para kiai, para ulama dahulu dalam rangka halal bihalal. Sekalipun memang tidak ono hadis halalun bihalalun ini memang tidak ada. Tapi redaksi fal yastakhillahu hadzal yaum bisa menjadi pijakan untuk menghalalkan apa yang menjadi tanggungan kita, dan kita juga memberi maaf, menghalalkan apa yang menjadi tanggungan orang lain. Kalau sudah semuanya ini saling menghalalkan, maka beres sudah urusan kita sesama manusia, sehingga kapanpun kita dipanggil Allah Ta'ala, tinggal urusan dengan Allah Ta'ala. Dan saya yakin sekali urusan dengan Allah itu lebih mudah dibanding urusan dengan sesama manusia, karena Allah itu tetap Arhamur Rahimin. Allah itu zat yang maha rahman, zat yang maha memiliki kasih sayang yang terbaik, mengalahkan kasih sayang siapapun. Dan ini menjadi spirit kita dalam beribadah. Jadi jangan dikira kita disuruh puasa Allah benci kita, kita disuruh untuk zakat Allah benci dengan kita. Tidak, itu wujud dari rahmah Allah kepada kita semua. Sehingga Ramadan ini spiritual kita beres, sosial kita beres, hubungan dengan Allah Ta'ala kita sudah minta ampun setiap hari, kita sudah berupaya taubat setiap hari, beres, dan hubungan sama manusia kita beresin nanti di halal bihalal, semua saling menghalalkan tanggungan satu dengan yang lain, sehingga benarlah yang dikatakan kita ini kayaumin waladathu ummuhu, kita kembali seperti Allah Ta'ala melahirkan kita dari ibu kita, tidak punya tanggungan sama sekali, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, kalau sudah demikian, maka kapanpun Israel menjemput kita ahlan wa sahlan bihuduri, kita siap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan mulai awal Ramadan hingga hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam beribadah. Kita semua diberikan keberkahan dalam hidup kita di dunia ini, dan di akhirat nanti kita diberikan kebahagiaan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Pak Prapto, Mas Yuki, dan semuanya bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan di atas 10 menit. Oke, Dr. Sun, bagai saya mengawalin pertanyaan dulu bagai apakah ada larangan manakala kita menyelenggarakan iktikaf di dalam masjid, lalu sholat tahajud berjamaah layaknya sholat tarawih gitu bagai? Mohon penjelasan bagai. Nah terus. Sholat malam berjamaah ya. Ya memang begini. Ada sholat-sholat yang disunahkan berjamaah. Di antaranya sholat tarawih, sholat witir, sholat tarawih, sholat id, dan seterusnya. Dan ada sholat-sholat yang ketika itu tidak dianjurkan berjamaah, maka pertanyaannya itu sah atau tidak, boleh atau tidak melakukan qiyamul lail berjamaah. Dan katakan di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah dikatakan tidak apa-apa, tidak sampai haram, tidak sampai dalam menerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita menyaksikan di masjid-masjid, katakan Masjid Nabawi atau Masjid Haramain, itu juga ada qiyamul lail. Dan termasuk Masjid Agung Jombang. Masjid Agung Jombang ini mulai pertengahan Ramadan sampai nanti juga qiyamul lailnya berjamaah. Dan yang menjadi imam nanti Ketua Asosiasi Matali Indonesia, ya Hanan. Terus pertanyaan saya, masuk ya Hanan tidak tahu kalau itu dilarang gitu.
Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa mengadakan qiyamul lail berjamaah di masjid yang mengadakan iktikaf itu. Saya. Tapi memang kalau yang terbaik yang mana? Ya diantaranya ada yang mengatakan sholat sunnah itu yang terbaik ya dilakukan di rumah. Gitu. Tapi itu pendekatannya supaya tidak riya. Sementara yang berjamaah di masjid pendekatannya ben semangat dan maka iso semangat. Dan saya kira niatnya sama-sama baiknya. Jadi yang sholat tahajud di rumah ahlan, yang sholat tahajud berjamaah di masjid juga silakan. Keduanya tidak melanggar aturan yang ada. Kalau kita ngoten Pak Prabto. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Cinta nih Pak Enang tadi. Wah ini dari Palembang Pak Kiai. Oh, siap. Pak Kiai mau nanya dikit nih Pak Kiai. Biasanya kan kalau kita mendekatin 1 Syawal, biasanya kan Langgar dan masjid itu mengadakan penerimaan zakat itu Pak Kiai. Nah itu apakah yang panitia itu berhak enggak Kiai untuk mendapatkan zakat juga itu Pak Kiai? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Assalamualaikum. Salam. Memang banyak dibicarakan ya amil-amil ini. Kalau bicara tentang status amil ya, amil itu diangkat oleh pemerintah, atau lembaga yang diizinkan oleh pemerintah. Ya. Karena amil itu kalau melihat zaman sahabat kan langsung disuruh Rasulullah. Jadi SK-nya dari presiden lah katakanlah. Sekarang presidennya mewakilkan kemana? Maka di sanalah letak pemegang kekuatan SK dari amil. Makanya di undang-undang di negara kita, alhamdulillah ini kita punya undang-undang tentang zakat. Ya, itu bisa dirujuk siapa saja yang berhak mengeluarkan SK zakat, SK menjadi amil untuk zakat. Orang-orang yang ter-SK ini sesuai dengan aturan yang ada, itulah yang berhak menerima bagian dari zakat atas nama amil gitu ya. Berhak menerima bagian dari zakat atas nama amil. Lalu bagaimana seumpama ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mendapat izin resmi dari pemerintah ya. Kalau di sini biasanya ikut milik NU itu Lazisnu ya. Itu Lazisnu kan sudah punya izin itu untuk mengangkat amil. Biasanya masjid musola di sini ikut Lazisnu biasanya. Lalu dengan dapat SK ini sudah layak dapat status amil. Karena begini, kalau dia adalah amil yang resmi sesuai dengan aturan yang ada, maka nanti muzaki, orang yang bayar zakat ketika diserahkan ke amil itu sudah selesai urusannya. Tapi kalau itu amilnya ada resmi, maka itu sebagai wakil dari muzaki. Karena wakil, maka sebelum zakat itu diberikan ke mustahik, maka muzaki ya masih punya tanggungan atas zakatnya itu, gitu ya. Dan sekarang saya kira lebih mudah kalau kita mendaftarkan diri ke, kalau di NU ya ke Lazisnu katakan. Kalau kemudian di pemerintah ya bisa berhubungan dengan Basnas Kabupaten. Untuk apa? Untuk memberikan validasi SK amil itu. Nah, itu terkait amil, terkait hak dia menerima bagian zakat atas nama amil. Kalau seumpama ini ada amil yo miskin yo amil gitu. Dan dia kemudian amilnya tidak resmi, boleh tidak dia dapat zakat? Boleh, atas nama kemiskinannya, bukan atas nama amilnya gitu. Karena biasanya sing amil-amil ya jarang sing kaya-kaya. Yang jadi amil biasanya yang tidak begitu kaya. Yang kaya biasanya suplai dana saja. Kalau di masjid kita di desa ini ya, di desa ini Kalijaring tempat saya tinggal itu takmir ya, ketua takmir dulu Allah yarham
Dr. Yai Saifuddin Zuhri. Itu amilnya diangkat oleh takmir. Tapi beliau paham ini tidak resmi, tidak dapat bagian zakat atas nama amir. Nah, lalu kalau takmirnya ini, ya ketua DKM ini, mumpung ada Pak Rohadi ini, ikut Pak Rohadi ini. Ketua takmirnya gini, itu per orang dikasih berapa biasanya? Sudah 200.000 cukup seumpama. Ya sudah, semua panitia zakat dikasih uang sama ketua takmir. Dari uangnya sendiri gitu, sehingga dia hanya mendapatkan bagian zakat atas nama kemiskinan atau kefakiran atau yang lain, bukan atas nama amil. Kenapa? Karena amilnya tidak resmi diangkat oleh pemerintah atau lembaga yang diizinkan oleh pemerintah untuk menjadi amil. Nah, saya kira itu terobosan ya, ketua-ketua DKM. Ini ada Pak Rohadi, Pak Sirohadi, dan yang Pak Prapto mungkin ya DKM di sana. Wah, itu kita aja daripada ribet debat. Ini amilnya resmi, tidak resmi, debat terus biasanya kasih berapa sih? 1 juta, berapa panitianya? 10, tak kasih semua 10 juta. Wah, itu keren itu. Itu namanya al-khurud minal khilaf, mustahab gitu ya. Dan kalau itu tidak bisa ditempuh, saya kira yang ditempuh sekarang, takmirnya sekarang ini. Takmirnya sekarang itu urunan. Jadi takmir urunan untuk memberi bisyarah kepada amil zakat yang tidak resmi ini. Jadi takmir malah urunan. Takmir urunan untuk memberi bisyarah. Supaya apa? Supaya amil mendapatkan yang memang menjadi haknya. Tapi kalau mau diurus, SK-nya silakan. Bisa minta izin ke kecamatan, kayaknya itu paling rendah itu. Kita minta izin ke kecamatan, atau coba komunikasi dengan Basnas atau ke ormas-ormas yang memang legal punya kewenangan dalam mengangkat amil. Karena memang posisi amil itu kalau melihat hadis itu ya langsung diperintah Rasulullah, khudu dan seterusnya, itu langsung dari Rasulullah. Sehingga itu dimaknai oleh fikih resmi dari pemerintah gitu. Kalau kinten ngoten, ya itu yang kita tahu dan kita jalankan di sini. Sekap ya? Iya, jam. Dalam? Cukup ya, monggo. Silakan tutup. Mungkin niki pengajian tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita kembali untuk bisa melanjutkan di pengajian tahun selanjutnya. Amin, 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 amin. Oke, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وأهلنا ومشايخنا معلمين وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم تقبل منا صلاتنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتمم تقصيرنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا فاغفر لنا وارحمنا فأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق اللهم يا ميسر يسر لنا كل عسير ويا مدبر دبر لنا كل عسير ويا مسهل سهل لنا كل عسير بجاه البشير النذير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Kurang lebihnya mohon maaf ya, sedoyo. Selamat berpuasa, mudah-mudahan tetap istiqomah dan full berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.